Berbagai kontroversi dan sensasi kerap mewarnai perjalanan sepak bola Indonesia. Kasus-kasus menghebohkan kerap muncul ke permukaan. Situasi yang mengenaskan jika melihat minimnya prestasi yang dibuat tim merah putih di ajang internasional. Bahkan, dari sejumlah kejadian, terdapat beberapa skandal memalukan yang menodai sepak bola di tanah air. Catatan sejarah menunjukkan kalau pencapaian tertinggi Indonesia hanya menjadi juara SEA Games pada tahun 1987 dan 1991. Tim Garuda bahkan belum pernah menjadi juara Piala AFF atau bahkan Piala Asia. Di level klub sama saja. Belum ada satupun klub asal negara kita yang mencatatkan diri di daftar juara kompetisi Asia. Agak ironis memang, mengingat Indonesia memiliki fans sepak bola yang amat berlimpah. Klub-klub Eropa menjadikan penggila sepak bola Indonesia sebagai pasar empuk. Yang sering muncul dari masa ke masa, kejadian-kejadian kontroversial yang mencoreng noda hitam. Sayangnya, seakan tidak ada pembelajaran, kasus-kasus tersebut kerap berulang. Salah satu kasus yang mencoreng bal-balan di Indonesia melibatkan Ketua Umum PSSI ke-17, yaitu Joko Driono. Pria asal Ngawi, Jawa Timur itu tersandung kasus pengerusakan barang bukti, pengaturan skor yang ditangani Satgas Anti Mafia Bola bentukan Mabes Polri. Citra sepak bola Indonesia rusak di dunia internasional. Nama PSSI di mata masyarakat selalu dikonotasikan negatif. Hal ini terjadi karena mereka tidak benar-benar bisa mengurai permasalahan yang terjadi. Mayoritas kasus-kasus yang terjadi di dunia bal-balan tanah air, endingnya selalu menggantung. Berikut ini kami telah rangkum 6 skandal sepak bola yang menggemparkan pencinta sepak bola tanah air. Kasus hukum yang menimpa Joko Driono semakin mempertegas sepak bola Indonesia biangnya persoalan. Dunia bal-balan tanah air tak pernah lepas dari kontroversial, apalagi bicara soal PSSI. Joko Driono yang berstatus sebagai PLT Ketum PSSI ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Anti Mafia Bola. Jokdri jadi tersangka kasus perusakan barang bukti pengaturan skor. Tak disebutkan dengan jelas perusakan barang bukti apa yang disangkakan kepada Joko Driono. Satgas Anti Mafia Bola menemukan dokumen yang sengaja dirusak saat penggeledahan di bekas kantor PT Liga Indonesia. Joko Driono dijerat dengan pasal 363 KUHP atau pasal 265 KUHP atau pasal 233 KUHP. Penetapan status tersangka ini merupakan tindak lanjut dari penggeledahan yang dilakukan di apartemen Joko Driono dan kantor PSSI. Joko Driono menjadi tersangka ke-12 yang ditetapkan oleh Satgas Anti Mafia Bola. Mafia wasit di Liga Indonesia 1998. Rakernas PSSI yang dilaksanakan Februari 1998 dihebohkan dengan pernyataan yang dilontarkan manajer Persikab Kabupaten Bandung, Endang Sobarna, tentang adanya permainan kotor di pentas kompetisi Liga Indonesia yang melibatkan wasit. Ketua Umum PSSI saat itu, Azwar Anas, langsung membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus mafia wasit. PSSI lantas menghukum Wakil Ketua Komisi Wasit PSSI, Jafar Umar, dengan hukuman seumur hidup tak boleh terlibat di sepak bola nasional karena terbukti terlibat dalam pengaturan hasil pertandingan dengan melibatkan korps pengadil di lapangan. Sebanyak 40 wasit tanah air juga masuk gerbong terdakwa dalam kasus match fixing. Beberapa di antaranya macam Khairul Agil, R. Pracoyo, Halik Jiro terhitung sebagai figur top. Sosok almarhum Jafar Umar yang berstatus sebagai wasit FIFA sejak lama diisukan menjadi godfather mafia wasit. Ia dipergunjingkan menerima upeti dari para pengadil yang bertugas di pentas kompetisi profesional maupun amatir. Adang Ruciatna yang didapuk sebagai tim penanggulangan masalah perwasitan sempat melaporkan kasus Jafar dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya. Hanya saja, pengusutan kasus di jalur hukum terhenti begitu Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi. Sepak bola gajah Piala AFF 1998. Publik sepak bola Indonesia masih ingat insiden gol bunuh diri pada Piala Tiger 1998 yang sekarang menjadi Piala AFF. Saat itu Indonesia berjumpa Thailand. Mursyid Effendi, bek yang dibesarkan Persebaya Surabaya tersebut, dihukum FIFA dengan larangan tidak boleh tampil di level internasional seumur hidup. Vonis itu diterima saat usianya masih dalam usia emas, yakni 26 tahun. Saat penampilannya juga tengah berada di puncak. Mursyid dianggap dengan sengaja menjebol gawang timnya sendiri dalam penyisihan grup saat melawan Thailand. Di penghujung pertandingan, saat skor pertandingan dalam situasi skor imbang 2-2,
Mursid yang berposisi sebagai stopper kemudian secara sengaja menendang bola ke dalam gawang sendiri. Indonesia pun akhirnya kalah 2-3 dari tim Gajah Putih. Tujuan Mursid mencetak gol bunuh diri agar tim Merah Putih menghindari tuan rumah Vietnam di laga semifinal Piala Tiger. Ngenesnya saat berjumpa Singapura, Indonesia kalah 1-2. Di sisi lain, Thailand digilas 3 gol tanpa balas oleh Vietnam. Tim negeri singa akhirnya menjadi tim terbaik di Asia Tenggara kala itu. Atas perbuatannya itu, Mursid mendapat hukuman larangan tampil di pentas internasional seumur hidup. Indonesia juga diberi hukuman denda sebesar 40.000 USD oleh FIFA. Untungnya, hukuman itu hanya berlaku di pentas internasional, sehingga Mursid pun tetap bisa bermain di level nasional. Di tim bajul ijo, Mursid sukses mempersembahkan gelar juara kompetisi tertinggi Liga Indonesia pada musim 1996-1997 dan pada tahun 2004. Kasus gol bunuh diri Mursid Effendi membuat Ketua Umum PSSI, Azwar Anas, terpojok. Akhirnya dia memilih mundur untuk kemudian digantikan oleh Agung Gumelar. Surat kaleng Piala AFF 2010. Masyarakat dilanda euforia terhadap timnas Indonesia di pentas Piala AFF 2010. Tim Garuda yang diasuh pelatih asal Austria, Alfred Riedel, gagal juara setelah ditaklukkan Malaysia 2-4 pada laga puncak yang menggunakan format home and away. Sepanjang turnamen, tim Merah Putih tampil amat dominan, mulai dari penyisihan hingga semifinal. Raksasa Asia Tenggara Thailand dipaksa angkat koper di babak penyisihan setelah digasak 2-1. Penggawat timnas Indonesia juga sempat menang telak 5-1 atas Malaysia. Namun, kontroversi mencuat seiring munculnya surat kaleng ke media soal adanya pengaturan skor di final Piala AFF 2010. Dugaan adanya andil 2 oknum petinggi PSSI menjual pertandingan leg pertama final Piala AFF 2010 antara Malaysia melawan Indonesia mencuat ke permukaan menyusul aduan Eli Cohen melalui surat elektronik yang ditunjukkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Email dengan subjek, "Mohon penyelidikan skandal suap saat final Piala AFF di Malaysia," itu juga ditembuskan kepada Menpora, Ketua KPK, Ketua DPR, dan Ketua KONI. Cohen merupakan nama dari seorang agen Mossad pada Dinas Rahasia Israel mengaku sebagai pegawai pajak di lingkungan Kementerian Keuangan RI. Transkrip surat menyebutkan ada kejanggalan hasil akhir 3-0 untuk tuan rumah Malaysia. Kekalahan Indonesia sepertinya sudah ditentukan sebelum pertandingan dimulai karena diduga ada skandal permainan suap yang dilakukan Bandar Judi Malaysia dengan oknum petinggi PSSI. Dengan kekalahan itu, baik Bandar Judi Malaysia maupun oknum petinggi PSSI telah meraup untung puluhan miliar rupiah. Untuk melancarkan operasinya, kedua oknum petinggi PSSI sempat masuk ke ruang ganti pemain dan memberikan instruksi skenario busuk kepada oknum pemain yang akhirnya berulah sehingga menjatuhkan mental seluruh tim. Gangguan sinar laser supporter Malaysia dalam laga tersebut disebut sang pembuat surat hanya bagian kecil dari skandal guna menutupi skenario suap yang sebenarnya. Mencuatnya surat elektronik tersebut membuat posisi Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, tersudut. Sejak tersandung kasus korupsi yang berujung masuk bui, tekanan meminta mundur dari PSSI deras mengalir. Dualisme kompetisi. Kepengurusan PSSI Johar Arifin melakukan langkah ekstrem dengan melakukan perombakan sistem kompetisi. Kompetisi model baru, Indonesian Premier League atau IPL, dimunculkan menggantikan Indonesian Super League atau ISL yang notabene peninggalan kepengurusan Nurdin Halid. Selain merombak format kompetisi PSSI yang disokong pengusaha minyak Arifin Panigoro, mereka juga mengganti operator kompetisi dari PT Liga Indonesia ke PT Liga Prima Indonesia Sportindo. Perseroan ini dihuni figur-figur penggagas breakaway league Liga Primer Indonesia yang muncul pada musim 2010. Resistensi bermunculan dari kalangan klub. Klub-klub anggota PSSI terbelah menyikapi kompetisi baru. Sebagian besar memilih tetap ikut berkompetisi di ISL yang dicap sempalan oleh PSSI. Dualisme klub pun bermunculan. Secara tiba-tiba bermunculan klub dengan nama sama tampil di dua kompetisi berbeda. Persija Jakarta, Arema Indonesia, Persebaya Surabaya, PSMS Medan, Gresik United terpecah dua versi yaitu ISL dan IPL. Kepengurusan PSSI mulai tidak solid. Sejumlah anggota komite eksekutif yang dimotori Lanyala Mataliti memberi dukungan ke klub ISL.
Mereka bahkan membentuk organisasi tandingan bernama Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia atau KPSI. Komite ini kemudian menggelar kongres sendiri, membentuk kepengurusan PSSI versi mereka. Jadilah pada musim 2012, kompetisi profesional tanah air berjalan dua versi. ISL yang dihuni klub-klub top cenderung diminati publik. Namun, eksistensi mereka tidak diakui FIFA dan juga AFC. Pada bulan Maret 2013, kisruh dualisme di PSSI terselesaikan lewat forum Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Borobudur, Jakarta. Johar Arifin dan Lanyala Mataliti bersatu mendukung kubu ISL. Timnas Indonesia juga tak bisa tampil di turnamen internasional karena PSSI terkena sanksi pembekuan keanggotaan dari FIFA gara-gara kasus intervensi pemerintah. Sepak bola gajah PSIS Semarang versus PSS Sleman. PSS Sleman menang 3-2 atas PSIS Semarang pada laga pamungkas grup N babak 8 besar divisi utama tahun 2014 yang berlokasi di lapangan Akademi Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Semua gol pada pertandingan tersebut akibat gol bunuh diri. Gol PSS diciptakan oleh Fadli Manan 1 gol dan Kumadi 2 gol. Sementara gol PSIS Semarang dikemas Hermawan dan Agus Setiawan pada menit 86 dan 88. Kedua tim tidak mau menang untuk menghindari Borneo FC pada babak semifinal dengan alasan faktor non-teknis yang kental. Insiden sepak bola gajah yang terjadi di Kota Gudeg tak hanya menghebohkan di Indonesia, tetapi juga sampai ke dunia internasional. Menpora kala itu, Imam Nahrawi pun akhirnya memerintahkan PSSI untuk mengusut tuntas kasus ini. Begitu pula FIFA dan AFC yang meminta PSSI mengusut kasus sepak bola gajah secara serius. Indonesia jadi salah satu negara yang rawan terjadinya match fixing. Berkaitan dengan kasus PSS dan PSIS, Komisi Disiplin PSSI menggelar sidang darurat dengan keputusan tegas. Yang pertama, mendiskualifikasi PSS dan PSIS Semarang. Selanjutnya, memvonis skorsing seumur hidup pelatih PSS Sleman Heri Kiswanto dan PSIS Semarang Eko Riyadi. Mereka juga didenda sebesar 200 juta. Sanksi serupa juga dijatuhkan kepada para pencetak gol bunuh diri.